Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Para pendengar Radio Istimewah dan Mengaji, kita kembali di program kita podcast serial Penyakit Hati. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saif Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti akan memaparkan materi atau pembahasan kita terkait penyakit hati. Dan kita masih di penyakit hati yang ke-11, yaitu penyakit kemunafikan. Dan hari ini insyaallah ta'ala Ustadz akan menyampaikan beberapa faedah atau sifat-sifat dari orang-orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran gitu ya Ustadz. Baik, dan nanti seperti biasa insyaallah akan ada juga Bang Adit, owner dan founder Makan Halal Medan. Insyaallah beliau lagi di jalan, jadi qadarullah kita mulai saja, nanti beliau insyaallah menyusul di pertengahan. Dan seperti biasa di podcast kolaborasi bersama Makan Halal Medan dan Medan Mengaji ini, insyaallah nanti Bang Adit akan melanjutkan materi terkait digital marketing, khususnya di platform digital Instagram. Kita mulai start atau kita lanjutkan podcast spesial, podcast serial penyakit hati kita di hari ini, sifat-sifat orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran. Tafadhol mashkur. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin pemirsa Medan Mengaji dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita dan hidup kita diberkahi oleh Allah Ta'ala, serta dimanapun kita berada senantiasa dalam lindungannya dari perkara-perkara yang bisa merusak dunia dan akhirat kita, dan terus menjaga kita agar senantiasa berada di jalan yang dapat menuntun kita pada kebaikan di dunia dan di akhirat kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih melanjutkan bahasan kita dalam tema serial penyakit hati ini terkait dengan sifat-sifat orang-orang munafik yang sudah kita sebutkan 2 pekan berturut-turut kemarin tentang nifaq al-aqdi, yaitu nifaq yang berkaitan dengan akidah. Kemudian juga pekan lalu kita sudah bahas tentang nifaq amali, kemunafikan yang sifatnya amali, dan kita sudah sebutkan perbedaan antara keduanya. Dan di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas perilaku orang-orang munafik yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, agar ini menjadi perhatian kita, menjadi hal yang kita waspadai. Jangan-jangan ini ada pada diri kita, gitu kan? Jangan-jangan ini kemudian ternyata tanpa kita sadari bagian dari kebiasaan kita sehari-hari. Ya, karena ini terkadang bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya, tidak merasa ini penyakit yang ada pada dirinya, virus yang bisa merusak agamanya. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa ayat yang kita bacakan yang berkaitan langsung dengan contoh yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama kita bisa baca di surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika kalian bertanya kepada mereka, pasti mereka akan memberikan jawaban bahwasanya ucapan itu mereka katakan bahwa mereka sedang hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka katakanlah wahai Muhammad, apakah atas nama Allah, atas nama ayat-ayatnya, atas nama Rasulnya, kalian saling mengejek, ya, kalian saling mengejek satu dengan yang lainnya. Janganlah kalian memberikan udzur apapun
sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka poin ini di ayat ini menjelaskan kepada kita tentang mengejek, ya kan, menistakan agama, ya, menistakan Allah Ta'ala, merendahkan Rasulullah SAW, dan yang berkaitan dengan Islam, yaitu apalagi dengan Al-Quran, sekalipun itu dalam rangka bergurau. Taib. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, ada kisah awal bagaimana kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu itu para sahabat sedang berkumpul, mereka sedang beristirahat dari suatu pekerjaan. Kemudian ada yang nyeletuk di antara orang-orang munafik, yang kalimatnya kira-kira berbunyi seperti ini. Siapa lagi di antara kita ini yang perutnya paling buncit, yang kalau berhadapan dengan musuh dia paling pengecut dibandingkan mereka ahli-ahli membaca Al-Quran kita, dibandingkan mereka orang-orang yang intinya itu adalah para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah kira-kira ucapan orang munafik ini, sehingga ada seorang yang menyampaikan ucapan ini, ya, ucapan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ucapan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini yang langsung memberi statement di ayat 66-nya, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Nah, inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sifat orang munafik di surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Mereka sangat ringan lisannya mencela Allah Ta'ala, mencela Rasulnya, atau mencela Al-Quran, atau mencela orang-orang yang beriman, walaupun judulnya adalah bergurau. Ya, judulnya adalah bercanda. Maka tidak boleh, ya. Maka tidak boleh, apakah itu serius mengucapkannya, ataupun itu sekedar bergurau saja, hanya bermain-main saja, hanya untuk memunculkan senyum orang, membuat orang lain tertawa. Yang menjadi bahan olok-olokannya adalah agama. Yang menjadi bahan tertawaannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, kita sudah sebut dahulu tentang apa hukum bercanda. Boleh kok. Nabi SAW kita dapati beberapa riwayatnya menyebutkan beliau bercanda, bergurau dengan istri-istri beliau, dengan sahabat-sahabat beliau. Beliau juga bercanda. Tapi bercandanya yang benar. Tidak ada unsur kebohongan, tidak ada unsur yang berkaitan tentang melecehkan agama Islam dan unsur-unsur yang terhubung dengan agama Islam. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, orang-orang munafik dalam hati mereka begitu ringan menjadikan agama itu menjadi bahan lucu-lucuan, ya kan, sampai kepada melecehkan, sampai pada menghinakan, sampai pada merendahkan. Bagi mereka itu ringan. Memang seperti itu sifat orang-orang munafik. Beda dengan orang-orang beriman. Mereka pasti akan berpikir berulang-ulang kalau candaan ini menyentuh kepada urusan agama, menyentuh syariat Allah Ta'ala, menyentuh kehormatan Rasulullah SAW, menyentuh kehormatan para sahabat. Ini orang-orang beriman pasti berpikir. Nah, pasti dia mengatakan, oh, kita jangan terlalu main tepi jurang lah. Bercandanya seperti itu. Kita jangan bermain yang ekstrim lah, agama kok dibawa bahan canda-candaan. Masalah Anda bisa melaksanakan atau belum, masalah Anda bisa memahami saat ini atau belum, itu urusan nomor sekian. Tapi kemudian hal itu dijadikan bahan canda-candaan, ini yang tidak tepat. Ya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi bukan tidak boleh kita bercanda, silahkan. Bercanda itu juga baik di beberapa tempat, di beberapa kondisi untuk mencairkan suasana, untuk membangun keakraban, untuk kita lebih dekat. Nah, ini di beberapa posisi baik. Tapi kan tidak melulu urusan seperti itu, apalagi sudah bawa-bawa urusan
agama. Ini yang perlu kita perhatikan ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai kita sendiri yang kena khitab seperti ayat ini, lalu Allah Ta'ala katakan nanti kepada kita, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu jangan buat-buat alasan. Dengan alasan apa? Cuma main-main, cuma bercanda, nggak serius, sekedar agar menimbulkan tertawa. Allah Ta'ala nggak akan rela. Inilah yang diucapkan Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 66. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian memberi uzur, memberikan alasan, sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Ini perilaku yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang munafik, yaitu suka menjadikan olok-olokan mereka, canda-candaan mereka, itu yang berkaitan dengan Islam. Nah, demikian ya. Maka catatan ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita lebih sehat dalam berteman, lebih sehat dalam ngobrol, lebih sehat dalam berbicara ataupun dalam bercanda. Mari kita lebih sehat lagi yang menyelamatkan akidah kita. Kita tentu tidak ingin masuk seperti orang-orang yang cuma mengucapkan kalimat-kalimat yang ringan tapi penyesalannya begitu panjang, penyesalannya begitu mendalam. Padahal itu ucapannya dibayar pun mungkin tidak, dapat keuntungan dunia pun tak seberapa, namun kemudian justru menghancurkan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak ingin nanti kalimat ini diucapkan kepada kita, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu buat-buat alasan, jangan kamu mengatakan ini dan itu, kamu sudah kufur setelah sebelumnya kamu iman. Nah, ini ya perlu kita renungi nih agar tidak terjatuh dalam seperti orang-orang munafik yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bisa baca juga surat At-Taubah ayat 58. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat." Di antara mereka ada yang melecehkanmu, di antara mereka ada yang menyepelekanmu dalam urusan pembagian sedekah. Atau di sini lebih konkretnya adalah pembagian harta zakat. Nah, kita tahu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an bahwa pembagian harta zakat ini kan sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima harta sedekah atau pembagian harta sedekah. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Namun perilaku orang-orang munafik menyatakan ini seolah-olah ada unsur ketidakadilan. Mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah bentuk ketidakadilan pembagian seperti itu. Nah, ini memang ciri-ciri orang munafik, yaitu suka tadi ya kita sebutkan mencela Allah Ta'ala dan mencela Rasulullah SAW, lalu mereka juga mendustakan keduanya, mendustakan hukum Allah Ta'ala. Ya. Ya, bisa jadi seseorang dalam prakteknya adalah mendustakan bagian-bagian dari hukum-hukum Allah Ta'ala lainnya. Kita dapati misalnya dalam hukum waris, ya kan, hukum pembagian warisan, anak laki-laki dapat 2 bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan. Ya, ayah ibu dapat bagiannya secara khusus. Ini kan jelas ayat-ayat yang berkaitan dengan pembagian harta waris itu sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran. Bisa baca di surat An-Nisa, ya kan, yang menyebutkan tentang ayat-ayat tersebut. Lalu sebagian orang menganggap itu tidak adil. Nggak benar nih Al-Quran membagikan harta warisan seperti itu. Kami maunya bagi rata, kami maunya yang lebih tua lebih banyak, kami maunya yang lebih berbakti, yang lebih apa istilahnya ya, berjasa lah gitu, berjasa kepada orang tua. Mungkin ketika orang tua sakit, ketika orang tua di masa tuanya tinggal di rumah mereka, menganggap mereka lebih berjasa, maka harusnya harta warisan itu mereka lebih besar. Nah, begitu-begitu. Lalu mendustakan ketetapan yang ada dalam Al-Quran. Ya, karena ini nggak benar nih pembagian Al-Quran seperti ini. Kita akan bagi sesuai dengan hukum keluarga kita saja dan lain sebagainya. Nah, ini diantara contoh lainnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini yang perlu kita hati-hati. Ya kan, pembagian yang ditetapkan Allah Ta'ala itu adalah
dari zat yang menciptakan manusia, yang maha tahu tentang kebutuhan manusia, yang maha tahu tentang makna keadilan dibandingkan manusia itu sendiri. Maka kita wajib meyakini bahwasanya berapapun yang dibagikan oleh Allah Ta'ala, ditentukan oleh Allah Ta'ala, itulah keadilan yang sebenarnya. Nah begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita hindari nih, hati-hati dengan kondisi yang seperti ini. Karena orang-orang munafik selalu seperti itu, lisannya begitu ringan. Lisannya begitu ringan menyepelekan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dengan wasilah menyepelekan hukum-hukumnya, menyepelekan ketetapannya, menyatakan itu enggak konkret lagi diterapkan di zaman seperti ini. Itu sudah tidak relevan lagi gitu kan untuk dilaksanakan di zaman-zaman seperti ini. Itu sudah tidak, itu sudah kuno. Itu hanya kebiasaan orang-orang Arab. Itu hanya untuk mereka-mereka yang di negeri sana, tidak cocok di negeri kita. Harus terjadi penyesuaian dengan negeri kita ini. Nah, hati-hati ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mana bukti bahwasanya kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Mana bukti dari syahadat itu? Karena konsekuensinya adalah taat 100%. Mengandung unsur tunduk 100% secara mutlak kepada hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itulah bukti syahadat kita. Kalau kita ingkari ketundukan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kita sudah sendiri membatalkan syahadat itu. Kita sudah membatalkannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang disebutkan Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 58. Ini sifat orang munafik seperti itu. Suka menyepelekan, suka mendustakan hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka kita, orang-orang yang beriman, sikap kita, ya orang-orang yang berada di jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti jejak Rasulullah SAW, ketika kita mendengarkan ketetapan hukum, ketetapan syariat dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Sudah. Apakah di saat itu kita merasa kurang? Apakah di saat itu kita masih merasa janggal? Namun kalau begitulah ketetapan Allah Ta'ala, maka pasti itu adalah keadilan yang sebenarnya. Justru mungkin yang kita anggap baik, yang kita anggap adil, itulah kezaliman yang nyata. Nah, begitu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib, berikutnya di surat An-Nisa ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa." Jika dikatakan kepada mereka, marilah kita berkumpul, bersatu terhadap perkara-perkara yang Allah Ta'ala turunkan, ya kan? Dan terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulnya SAW, maka kamu akan dapati orang-orang munafik menghalangi dirimu dengan sekuat tenaga. Itulah orang munafik. Yaitu di sini disebutkan sifat mereka adalah berpaling dari agama Islam, ya, berpaling dari agama Islam, mencela pengamalan-pengamalannya, lalu mereka pun berusaha menjauhkan manusia dari hukum-hukum tersebut, menjauhkan manusia dari mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang-orang beriman, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika mendengarkan perintah Allah Ta'ala, ketika mendengarkan ayat Al-Quran, atau mendengarkan hadis Nabi SAW, tentu sudah bisa dipastikan tidak semua bisa kita laksanakan. Itu jelas. Ya, semua umat Nabi Muhammad SAW ini, segala hal yang bentuknya perintah, itu belum tentu kita bisa melaksanakannya secara utuh seperti yang diperintahkan itu. Semua kita pasti punya kekurangan. Pasti ada celah yang kita kurang di sana, atau kita belum mampu untuk melaksanakannya dengan berbagai macam alasan. Apakah alasan yang bisa dibenarkan atau alasan yang belum bisa dibenarkan. Nah, ala kulli hal, tidak ada di sana penentangan.
Itulah orang beriman. Sekalipun belum sanggup untuk melaksanakannya atau saat ini masih lalai melaksanakan juga hal-hal yang seperti itu, tapi dia tidak menolak. Ya, kita dapati kok dalam riwayat hadis tentang para sahabat yang melanggar. Apakah melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Ada sahabat yang masih minum khamar, ada sahabat yang terjatuh dalam perbuatan zina. Ini ada di masa itu. Ya, ini menunjukkan manusia memang begitu. Ada sahabat yang ibadahnya biasa-biasa aja, nggak perintah-perintah Nabi SAW yang lainnya dia belum mampu untuk laksanakan, atau memang dia abaikan begitu saja karena kesibukan ini dan itu. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ala kulli hal tidak menolaknya, apalagi sampai menghalangi manusia dari hukum tersebut. Ini yang menjadi sifat orang munafik. Dia tidak cukup dirinya menolak, itu kan. Ingat ya, seperti catatan kita sebelumnya, walaupun dia melakukannya nih, walaupun dia melakukannya, ya kan? Misalnya Ramadan ini dia laksanakan qiyamul lail di masjid, gitu kan? Dia laksanakan qiyamul lail di masjid, tapi sebenarnya nggak suka, gitu kan? Kesana itu cuma biar yang penting untuk pergaulan lah, segala macam yang dia lakukan. Lalu ketika ada orang ikut ingin sholat di situ, dia gembosin. Udahlah, nggak usah sholat malam lah. Kamu nih kayak kamu nih nggak perlulah ke masjid, gitu kan? Udah sana main-main aja, udah sana jalan-jalan aja, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang ya wallahu alam apakah ada seperti ini, sekedar ngarang saja ya. Ya wallahu alam apakah ada, tapi begitulah orang munafik. Itu ya catatannya. Sekalipun dia lakukan. Karena kan tadi seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, orang munafik itu secara pengamalan mungkin sama seperti orang-orang yang beriman, tapi hatinya yang menolak. Nah, ini ditambahin lagi di ayat ini menyebutkan mereka menghalangi orang untuk melakukannya. Mereka menggembosi orang lain untuk jauh dari perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan tersebut. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah mereka. Ya, mereka akan menolak, hatinya menolak, dan dia pun akan menghalangi atau menghadang orang, ya, memprovokasi orang agar menjauh dari hal-hal yang seperti itu. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di surat An-Nisa ayat 61. Kemudian kita bisa dapati juga di surat An-Nisa ayat 60, ya, sebelumnya ya, satu ayat sebelumnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida." Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu? Mereka ingin berhukum dengan hukum at-taghut, hukum selain hukum Allah Ta'ala. Padahal mereka diperintahkan untuk mengkufurinya. Dan syaitan memang menginginkan agar menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ciri-ciri orang munafik adalah lebih mengagung-agungkan hukum selain hukum Allah Ta'ala. Ya. Secara penampakan, ya, di ayat ini saja sudah kita dapati, mereka akan sangka ini orang beriman. Secara penampakan mungkin seperti orang yang taat, ya kan? Tapi ketika membicarakan hukum Allah Ta'ala dibandingkan dengan hukum yang dibuat oleh manusia, apalagi orang-orang kufur, ya, orang-orang kafir yang membuat hukum tersebut, mereka justru lebih mendukung hukum yang dibuat oleh manusia, hukum yang dibuat oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Inilah mereka. Ya, karena apa? Karena memang syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Adapun orang-orang yang beriman, sekalipun dia belum sanggup untuk menerapkan hukum Allah Ta'ala secara utuh, apakah di negerinya, ataukah di tempat tinggalnya, atau bahkan di rumahnya sekalipun, dia belum sanggup menerapkan hukum Allah Ta'ala secara utuh, tapi dia tidak menyangka, tidak menganggap hukum selain ini lebih baik. Tidak. Tetap hukum Allah Ta'ala yang terbaik, tapi saya belum sanggup melaksanakannya secara
secara utuh. Orang beriman berpandangan seperti itu. Adapun mereka orang-orang munafik tidak. Ini memang nggak cocok ini ayatnya. Ini nggak cocok hukum-hukum seperti ini. Ini harus diganti sebenarnya seperti kata si Johnson itu kan. Atau si ya begitulah. Itu merek ya. Kayak merek benda ya. Asal nyebut tapi kayaknya kok jadi brand itu. Iya, ya. Seperti hukum-hukum Robert Oh iya. Atau dari selainnya Yunani, lah. kan? Filsuf. Iya, mereka gitu ya. Mohon maaf lah mungkin kalau yang tersebut tadi ya. Ya. Jadi begitu. Yang saya maksudkan adalah mereka lebih setuju apa yang dibuat oleh mungkin orang-orang yang disusun oleh manusia, itu kan. Menurut dia ini lebih bagus, ini lebih apik, ini lebih cocok, ini lebih adil, ini lebih pas, ini lebih efektif dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri sudah tahu tentang hukum Allah Ta'ala. Itulah yang diterapkan seharusnya. Karena itu hukum yang ditetapkan oleh zat yang menciptakan manusia yang maha tahu apa yang bisa membuat manusia tunduk, apa yang bisa membuat manusia jera, apa yang bisa membuat manusia mendapatkan kemakmuran, ya, kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu Allah Ta'ala maha tahu. Itu akan didapati semuanya jika menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala seutuhnya. Nah begitu ya, inilah sifat orang-orang munafik, ya kan, lebih mengedepankan hukum-hukum selain hukum Allah Ta'ala. Nah, sekalipun secara penampakan seolah-olah dia orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka hati-hati dengan berpikiran seperti itu. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat berikutnya kita bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha." Jika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian seperti berimannya manusia-manusia, maksudnya adalah di sini para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Lalu orang munafik itu mengatakan, apakah kami akan beriman seperti cara berimannya orang-orang yang bodoh? Nah, ini sifat orang-orang munafik. Mereka melecehkan para ulama, mereka melecehkan, merendahkan para ahli ilmu. Ya, mereka menganggap orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang menghafal hadis Nabi SAW, memahami tafsirnya, memahami cara mengambil ilmu dari hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut, ini orang-orang yang sufaha, kata mereka. Kalau kita bahasakan, mohon maaf agak kasar, bodoh. Orang tolol itu katanya. Kenapa kita harus ikuti orang-orang yang bodoh seperti itu? Itu kata orang munafik. Orang beriman tidak begitu. Orang beriman sangat respect. Orang beriman sangat kagum. Orang beriman sangat menghormati orang-orang yang punya keseriusan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena ini memang rezeki yang tidak diberikan kepada banyak orang. Semua kaum muslimin ingin bisa baca Al-Quran. Tapi faktanya berapa persen yang sanggup baca Al-Quran dengan baik? Semua orang ingin hafal Quran. Faktanya berapa persen manusia yang diberikan kesempatan Allah Ta'ala hafal Quran? Semua orang ingin hafal hadis, mempelajarinya, mendalaminya. Faktanya berapa orang yang terseleksi hingga akhirnya berapa orang yang sanggup? Nah, kalau itu bukan namanya karunia, bukan namanya rezeki, bukan namanya anugerah, apa lagi? Artinya mereka orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengemban Al-Quran, bisa mengemban menjadi pewaris Nabi SAW. Maka kita menghormati mereka, karena mereka orang-orang pilihan dari Allah Ta'ala yang kita nggak sanggup. Padahal kita diberi kesempatan yang sama, diberi waktu yang sama, diberi makanan yang sama. Tapi mereka sanggup, kita kok nggak sanggup. Artinya mereka akan lebih dipilih oleh Allah Ta'ala dibandingkan diri kita. Maka kita hormati para ulama. Kita hormati orang-orang berilmu. Sehingga demikian mudah-mudahan kita mendapati berkah dari mereka pula. Dari ilmunya tersebut kita bisa mengamalkannya. Tapi tidak demikian dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ya seperti tadi. Hukum orang-orang kafir mereka lebih agungkan. Tentu tokoh-tokohnya pun mereka lebih mentokohkan tokoh-tokoh kufar, ya kan, dibandingkan dari kaum muslimin.
Nah, begitulah mereka ya ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini ciri-ciri orang munafik, suka mencela para ulama, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, orang-orang yang berusaha semaksimal yang bisa mereka lakukan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini orang-orang munafik justru malah akan melecehkan mereka, merendahkan mereka. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian berikutnya kita bisa baca di surat Al-Mujadilah ayat 14 yang menjadi kebalikan dari yang tadi. Yaitu mereka memuji-muji pemikiran, pendapat, perkataan orang-orang yang kufur, yang tidak mengimani Allah Ta'ala dan Rasulnya. Di Mujadilah ayat 14 Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladhina tawallaw qawman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang lebih memilih bermualah, lebih memilih dekat dengan orang-orang yang Allah Ta'ala murkai atas mereka. Mereka lebih aware, mereka lebih sayang, mereka lebih gandrung, mereka lebih takjub kepada orang-orang yang Allah Ta'ala murkai. Maka kata Allah Ta'ala, mahum minkum, ya kan? Mereka tidak termasuk golongan kalian, dan mereka pun tidak termasuk golongan yang sana. Dan mereka bersumpah atas nama atas kedustaan, sementara mereka mengetahuinya. Nah ini ciri-ciri orang munafik berikutnya adalah lebih menokohkan, lebih mengagumi, lebih mendengarkan pemikiran-pemikiran dari orang-orang kufar dibandingkan orang-orang yang beriman. Macam nanti tokoh-tokohnya mereka akan sebutkan. Nah begitu, sehingga kalau kita ngobrol dengan orang-orang munafik seperti ini akan susah mencari titik temu. Karena memang sudah beda referensi. Kita mentokohkan siapa, mereka menokohkan siapa. Kita rujukannya kemana, mereka rujukannya kemana. Itulah kenapa kadang-kadang diskusi itu alot. Kenapa diskusi itu kayak seperti debat kusir, ya, tidak ada ujung pangkalnya. Ya karena memang kita sudah beda referensi. Yang saya ceritakan kota Medan, yang Anda ceritakan kota Bandung. Ya jelas berbeda. Ya kan, saya ngomongnya kemana, Anda ngomongnya kemana. Ternyata memang kotanya beda, kan gitu. Nah begitu juga kenapa terkadang kita berdiskusi ketika kita tidak satu referensi, kita tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita tidak mengambil tokoh-tokoh yang sama-sama kita ketahui kesolehan dan keilmuannya. Ketika mereka beda referensi, ya jelas ini sama saja, nggak perlu debat, nggak perlu dibahas, karena memang tidak akan mendapatkan titik temu di sana, karena sudah beda acuan. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir kita bisa baca di surat An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sungguh orang-orang munafik itu mereka menyangka menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Jika mereka mendirikan sholat, mereka tegakkan dengan malas-malasan. Mereka ingin dilihat oleh manusia, dan tidaklah mereka ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Ini orang munafik. Yaitu apa? Mereka seperti yang kita katakan, lakukan seperti orang-orang yang beriman. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, umroh ya umroh, haji ya haji. Mereka melakukan itu semua seperti kaum muslimin lakukan, tapi mereka lakukannya dengan malas-malasan. Cuma agar dilihat orang, cuma agar biar dibilang begini dan begitu dan lain sebagainya. Nah ini hati-hati. Seorang yang beriman melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu dengan penuh semangat, dengan penuh harapan bahwasanya amalan ini agar diterima oleh Allah Ta'ala dengan kualitas yang terbaik. Dengan melaksanakan sholat ini pahalanya yang terbaik. Melaksanakan puasa menjadi pahala yang terbaik. Itu yang dia kejar. Jadi berusaha perfeksionis dalam ketaatan, perfeksionis dalam pelaksanaan ibadah. Dia berusaha perfeksionis dalam hal itu. Inilah ciri-ciri orang-orang yang
beriman yang sangat akan berbeda dengan orang-orang munafik. Nah, ini yang perlu kita cek diri kita ketika adzan berkumandang, ketika Ramadan datang, ketika kewajiban zakat sudah waktunya, ketika harta cukup untuk berangkat haji, ketika ada orang yang butuh bantuan dan lain sebagainya. Apakah kita melaksanakannya dengan penuh semangat, penuh harapan, ingin surga, ingin takut kepada neraka, ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, atau kita laksanakan yang sekedar ya biar nggak dicemooh, ya biar nggak dibilang nggak Islam, ya biar ya bisa bermasyarakat dan lain sebagainya. Hanya memang ingin dilihat manusia semata, sehingga dia pun laksanakannya dengan malas-malasan. Nah, inilah contoh sifat-sifat orang munafik yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Nah, begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, kira-kira 7 ayat di dalam Al-Quran yang bisa saya sampaikan terkait sifat-sifat orang-orang munafik ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita dari sifat-sifat seperti ini, karena innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya adalah paling dasar dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.